presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu oleh presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah minggu keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang tertera di layar ini atau dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari Sabtu pada pukul 08.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mince Mulikale. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 sebagai nas pembimbing kita yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Mari kita terima salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga.
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami berdosa, dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami dari dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Engkau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar seruan kami. Amin. Ya Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1-2 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, menyertai kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Karena itu berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau,
apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hampir 2 bulan lebih kita dan juga jemaat Kristen yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tidak lagi beribadah di gedung gereja. Dan kita juga sudah terbiasa dengan menggelar ibadah bersama keluarga di rumah melalui tuntunan ibadah dan khotbah yang biasa kita akses melalui media sosial. Bapak Ibu, pandemi corona di sisi lain memang telah melahirkan budaya baru. Selain budaya kerja dari rumah, sekolah dari rumah, budaya baru lainnya adalah melakukan ibadah secara online atau bahkan ibadah secara live streaming. Setelah beberapa bulan dunia berupaya untuk melumpuhkan penyebaran COVID-19 dengan physical distancing, dengan lockdown, PSBB dan lain-lain, manusia menyadari bahwa COVID-19 tidak dapat ditundukkan dengan begitu mudah sebelum ditemukan vaksin atau obat yang tepat. Apalagi kondisi ini dipersulit dengan mutasi virus corona. Di pihak lain, upaya lockdown atau PSBB menimbulkan banyak dampak ekonomi yang luar biasa. Maka pemerintah-pemerintah di dunia menggaungkan new normal, di mana manusia tetap menjalankan aktivitas secara normal sambil mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Misalnya dengan melaksanakan physical distancing, memakai masker, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan sebagainya. Wacana new normal yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo merupakan kehidupan baru bangsa Indonesia yang pantas dan layak disambut semua pihak. Sebagaimana hari raya Pentakosta sebagai hari lahirnya gereja dengan ditandai turunnya Roh Kudus. Dan sekarang kita berada di minggu kedua sesudah Pentakosta, maka kita bersama-sama menyambut lahirnya new normal ini sebagai era kebangkitan tatanan kehidupan baru. Saat ini gereja-gereja mulai mempersiapkan the normal, artinya kita akan hidup berdampingan dengan Miss Corona ini. Oleh karena itu akan ada gaya hidup baru, menyesuaikan perilaku hidup untuk hidup berdamai dengan Miss Corona ini. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dalam Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 dan dibawa terang tema perjanjian damai. Perikop yang kita baca ini berisikan perjanjian antara Laban dan Yakub
Lebih tepatnya perjanjian antara mertua dan menantu laki-lakinya. Ada baiknya jika cerita ini kita kisahkan dari awal, yakni sejak dari pasal 30 dari kitab Kejadian. Kita tahu bersama bahwa awalnya Yakub melarikan diri dari kejaran Esau, kakaknya. Oleh karena ia telah menipu kakaknya dengan cara menukar hak kesulungan Esau dengan semangkuk sup kacang merah. Ia kemudian pergi ke rumah pamannya, yakni Laban. Di sana ia bekerja selama 7 tahun dengan maksud untuk mendapatkan Rahel, anak pamannya yang dicintainya. Namun oleh karena budaya pada waktu itu yang tidak mengizinkan adiknya menikah lebih dahulu dari kakaknya, maka tanpa sepengetahuan Yakub, maka Laban memberikan Lea, kakak dari Rahel. Setelah itu sesuai perjanjian dengan Laban, Yakub bekerja lagi selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Jadi ada 14 tahun Yakub bekerja ganda untuk mertuanya dan untuk keluarganya. Kemudian dalam rangka hormatnya kepada mertua, Yakub melanjutkan perjanjian dengan mertuanya untuk mendapatkan harta kekayaan berupa ternak selama 6 tahun. Jadi total Yakub bekerja untuk mertuanya selama 20 tahun. Bapak Ibu, selama bertahun-tahun tersebut Tuhan memberkati Yakub oleh karena ia bekerja dengan setulus hati dan dengan maksud baik. Walaupun sebenarnya ia sedang diperdaya oleh mertuanya. Mertuanya tahu bahwa di dalam pengaturan Yakub harta kekayaan meningkat pesat. Oleh karena itu Laban berkeinginan untuk menahan Yakub bekerja untuk selamanya. Yakub merasa terancam dengan kondisi seperti itu. Lalu dia berbicara dengan Lea dan Rahel untuk segera pergi meninggalkan penginapan mertua indah. Pikir Yakub, seindah-indahnya rumah mertua daripada hidup dalam iri hati dengan ipar-iparnya, lebih baik dia hidup sederhana bersama istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya Yakub memutuskan untuk pulang kampung halamannya. Dalam persiapan keberangkatan, Rahel mengambil terafim sesembahan milik ayahnya. Kemudian mereka pergi, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Laban. Mereka pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Mereka berangkat membawa semua harta milik mereka. Dan kalau kita baca di ayat 22 sampai 37, kita diperlihatkan bahwa 3 hari setelah kepergian mereka, Laban mengejar mereka. Setelah 1 minggu berlalu, barulah Laban menemukan rombongan menantunya itu. Laban marah sebab Yakub pergi tanpa pamit. Akan tetapi yang lebih membuat emosi Laban meledak adalah terafim miliknya yang diambil oleh anaknya Rahel. Lalu Laban menggeledah semua harta milik Yakub. Hal ini membuat Yakub merasa terhina. Dia merasa bahwa digeledah seperti seorang pencuri, perampok. Dan kita baca di ayat 43 sampai 50, akhirnya konflik antara mertua dan menantu yang berujung pada pertikaian menjadi berakhir damai. Yakub dan Laban berada dalam hubungan yang damai dan tidak pernah keduanya bertemu dengan maksud jahat. Ayat 46 sampai 49, perjanjian damai itu disaksikan oleh Allah dengan membuat mezbah sebagai simbol kehadiran Allah.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa damai yang terjadi antara Yakub dan Laban? Pesan Tuhan begitu jelas bagi kita, bahwa apapun alasannya, kita selalu dianjurkan untuk mendahulukan atau mengedepankan perdamaian. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa Allah menghendaki perdamaian terwujud di antara semua manusia. Begitu pula Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika new normal diberlakukan, maka sebagai orang percaya kita perlu mengingat dalam mengusahakan dan memperjuangkan perdamaian. Maka sikap egois mementingkan diri sendiri harus disingkirkan, sebab kita harus saling menjaga. Hidup dalam kasih dan perdamaian itulah poros bagi the new normal. Hidup normal, meskipun tidak dekat secara fisik, namun tetap intim di dalam hati. New normal adalah cara kita berdamai dengan keadaan. New normal adalah peristiwa iman, di mana kita selalu yakin dan percaya bahwa walaupun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tidak kehilangan damai. Teguhkan iman kita dan ingat bahwa akan selalu ada Tuhan yang menggenggam erat tangan kita serta membawa kita terbang melewati lautan pergumulan hidup. Hal ini seumpama seorang anak laki-laki berusia 8 tahun diganggu, dibuli oleh seorang temannya yang nakal. Bekal makan siangnya diambil, setiap hari dia diolok secara fisik, dihina, ditertawakan. Lalu dia coba berbicara dengan si pengganggu, tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menghindari si pengganggu, tetapi gagal. Dia memberitahu gurunya, itu juga tidak banyak gunanya. Kemudian suatu hari seorang siswa yang jauh lebih besar dari si pengganggu, dengan penuh belas kasihan dia bertindak. Dia memberitahu si pengganggu bahwa hari-harinya untuk meneror siswa ini sudah berakhir. Apa yang terjadi? Siswa yang diganggu merasa tenang. Lalu si pengganggu ini masih ada. Tetapi anak berusia 8 tahun ini bisa tenang, karena seseorang yang lebih besar darinya menjaganya. Kita ditawari pertolongan yang sama dalam hidup. Allah lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi, termasuk wabah virus ini. Sekali lagi saya katakan bahwa new normal adalah peristiwa iman, bahwa kita akan tetap mengalami damai karena Allah di dalam Yesus Kristus selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, tampaknya setiap orang memang harus berdamai dan hidup berdampingan dengan pandemi corona ini. Harus ada terobosan yang dilakukan agar ritme kehidupan tetap berjalan tanpa harus membahayakan diri karena bersinggungan dengan virus. Kita berusaha hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan aman, tetapi tidak ambyar. Bersama-sama kita lanjutkan hidup dengan baik, walaupun harus mengupayakan kebiasaan baru yang tepat di tengah-tengah COVID-19.
dengan cara tetap melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan gereja. New normal dalam keluarga juga tetap harus berjalan. Kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga saat ini yang sudah sering kita lakukan tetap harus berjalan. Beribadah bersama, berdoa bersama. Semua itu kita lakukan dengan dijiwai oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus untuk mewujudkan gereja yang berarti dan berdaya guna bagi masyarakat. New normal adalah peristiwa iman. Hari ini, di mana kita mulai menghidupi new normal sebagai orang beriman maupun dalam kehidupan religius kita. Karena itu, mari kita berdamai dengan sesama, berdamai dengan keadaan kita, dan yakinlah bahwa Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan kita yang hidup berdamai satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu melalui kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami tetap boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Engkau selalu perbaharui setiap hari, setiap pagi. Karena itu Bapa di sorga, inilah tanda jaminan-Mu bahwa Engkau selalu memelihara, melindungi kami, melewati lembah-lembah kekelaman, melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu ada menjaga dan menopang kami. Bapa di sorga, walaupun saat ini kami masih harus beribadah di rumah-rumah kami, tetapi inilah yang Engkau inginkan ya Bapa. Ada persatuan di tengah-tengah keluarga, ada damai, ada sukacita ketika kami berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Kami saling menopang, saling menguatkan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah sukacita ini tidak berhenti sampai di sini, bahkan ketika akan dilakukan new normal di dalam kehidupan kami.
Tetapi ya Bapa, biarlah Engkau terus hadir, Engkau menyertai dan memberkati kami. Upaya pemerintah untuk terus mengupayakan pemulihan bagi peristiwa ini, kami percaya Tuhan ada di balik pemerintah kami. Tuhan ada di balik kerja tim medis, aparat keamanan, dan kami percaya semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan damai, kebaikan bagi semua umat manusia. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu mencari jalan damai. Kami belajar dari peristiwa Yakub dan Laban. Biarlah Tuhan kami juga selalu menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan juga kami siap untuk berdamai dengan setiap orang yang bahkan sudah menyakiti kami, berdamai dengan keadaan kami, bahkan juga berdamai dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, agar kami tetap melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua upaya pemerintah untuk kami bisa melewati semua ini bersama-sama, bekerja bersama dengan pemerintah, sehingga kami boleh terus merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang saat ini tetap melakukan ibadah di rumah sebagai upaya gereja bekerja sama dengan pemerintah, dan biarlah Tuhan tetap menyertai memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, berkati senantiasa seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati senantiasa setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang Engkau dapati sedang bergumul dengan persoalan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang Engkau dapati sedang berduka. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang Engkau dapati sedang bersyukur karena pertambahan usia. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka terus menyerahkan kehidupan mereka dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa di sorga, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu memegang tangan kami melewati kehidupan ini. Karena itu kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan lebih besar dari setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kami. Karena itu biarlah kami membawa segala rancangan rencana kehidupan kami di bawah rencana dan rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakainya, memujimu selamanya, memujimu selamanya. Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa yang akan kita bawa secara silih berganti. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. 2. Doa bersama. Untuk seluruh warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tamu simpatisan, dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap pukul 12.00 WITA dan 21.00 WITA dengan pokok-pokok doa seperti tertera pada deskripsi video di bawah ini. 3. Informasi pembayaran iuran Yayasan Purna Bakti YPB MPUK Bali periode 1 Juni 2020 sampai 31 Mei 2021. Pembayaran iuran Yayasan Purna Bakti MPUK Bali periode 2020-2021 tidak dapat ditransfer ke rekening gereja. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. 4. Warga jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keluarga Iwayan Cok Sudiarta, pindahan dari GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Alamat sekarang Jalan Uluwatu nomor 37 Jimbaran, masuk wilayah sektor pelayanan 6. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan selamat datang dan selamat bersekutu. 5. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 akan dimulai pada bulan Juni 2020. Pendaftaran dapat dilakukan di masing-masing sektor pelayanan melalui koordinator sektor. Demikian untuk diketahui. 6. Petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris PHMJ.
petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat, dan surat Majelis Sinode nomor 4605 Romawi 3 garis datar 20/MS.20 KPTS tentang SK perpanjangan PHMJ GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang akan berakhir pada 30 Juni 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. 7. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Yus Herman Senewe, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 dalam usia 71 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Minggu 7 Juni 2020 di Tanah Wangko, Sulawesi Utara. Almarhum adalah orang tua dari Bapak Reynold Marcos Senewe, warga jemaat sektor pelayanan 5. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Pemberitahuan. Penyebaran virus corona COVID-19 dan pemberlakuan social distancing berdampak pada roda perekonomian bagi sebagian besar warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu, Majelis Jemaat mengajak warganya untuk bergandeng tangan, bahu-membahu, memberikan bantuan, serta menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berkerinduan untuk memberikan, menyalurkan bantuannya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia Gereja Membuka. Bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Adapun bantuan sembako dapat berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan telur. Sembako tersebut dapat diserahkan di gereja atau dapat dititipkan di koordinator sektor atau presbiter di sektor masing-masing, yang nantinya akan kami berikan kepada jemaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang kami terima dari koordinator sektor. 9. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat ataupun tamu simpatisan yang sudah berpartisipasi dan memberikan bantuan sembako. Bantuan tersebut sangat berguna dan telah kami salurkan kepada warga jemaat yang membutuhkan melalui koordinator sektor serta majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saling memberi, mari membangun
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.